Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang dan selamat sore. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen keuangan internasional dengan fokus currency future contract, overview, how it works and uses. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Atika Tri Adrianti. Saat ini saya sebagai mahasiswa akuntansi di Universitas 11 Maret. Nah, saya mempunyai beberapa pengalaman. Yang pertama itu adalah magang di kantor konsultan pajak Pak Soeharto dan rekan pada tahun 2020 dan pada tahun 2021. Selain itu, saya juga pernah magang di salah satu startup unicorn di Indonesia, Tokopedia pada tahun 2020. Saya juga pernah menjadi social media spesialis pada Profit Single Saham Indonesia pada tahun 2021, dan saya juga menjadi Indo Premier Sekuritas Talent Batch 2 pada tahun 2021. Selain itu, saya juga menjadi Brand Ambassador dari Share and Sign Community Ambassador tahun 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan menjadi 3 hal. Pertama, itu adalah overview. Kedua adalah how it works. Yang ketiga adalah how it used. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana gambaran pada future contract. Apa sih sebenarnya future contract itu? Nah, di sini kan terdapat 2 gambaran. 2 gambaran mengenai adanya petani dan adanya sebuah perusahaan. Nah, di sini future contract itu bisa terjadi antara 2 orang yang menjalani kegiatan ekonomi. Nah, mereka berdua ini membuat kesepakatan. Nah, di sini kan sebuah perusahaan ini dia diharapkan untuk memproduksi sebuah sereal dari produk jagung dengan harga yang tetap. Tapi di lain waktu, harga jagung itu dia bisa naik, bisa turun, atau bahkan bisa harganya menjadi sangat mahal jika demand-nya itu menjadi sangat banyak. Nah, agar sebuah perusahaan ini kan perusahaan itu pastinya ingin menginginkan harga jagung itu serendah mungkin. Sedangkan pada pihak farmer atau pihak petani jagung itu menginginkan harga jagungnya itu setinggi mungkin. Nah, agar kedua belah pihak ini mendapatkan keuntungan, mereka bisa membuat yang namanya future contract di mana petani jagung itu membuat kontrak dengan sebuah perusahaan untuk membeli jagungnya di masa depan di saat jagungnya itu sudah panen. Sehingga saat jagungnya pada harga apapun atau dalam kondisi apapun, harganya tetap sesuai dengan kontrak yang mereka beli. Nah, itu sebenarnya konsep dasar dari future contract. Tapi di sini saya lebih membahas mengenai future currency contract. Nah, di sini jadi sebenarnya apa sih future currency contract itu? Nah, future currency contract. Nah, jadi currency future contracts atau biasa disebut dengan FX future adalah kontrak future antara dua buah pihak untuk menukarkan satu mata uang dengan mata uang lainnya di harga fixed exchange rate dan atau fixed future date. Nah, since di sini kan kita tahu ya kalau since value dari kontrak itu kan berdiri dari underlying currency dari exchange rate atau nilai tukar mata uang. Nah, jadi currency future itu sebenarnya dia dijadikan sebagai financial derivative. Nah, jadi sebenarnya currency future contract itu adalah kontrak di antara 2 perusahaan atau 2 entitas yang ingin melakukan perdagangan, tetapi mereka menggunakan currency sebagai untuk alat penukarannya. Jadi misalkan di Indonesia itu kan mata uangnya rupiah, sedangkan Malaysia pakai mata uangnya ringgit. Itu kan bisa jadi saat ada mata uang Indonesia itu melemah atau mata uang Indonesia itu menguat. Nah, agar kedua belah pihak ini dia mengantisipasi adanya resiko-resiko dari fluktuasi nilai mata uang yang tidak dapat dikendalikan, mereka itu memutuskan untuk menggunakan future contract sehingga kedua belah pihak itu tetap mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai currency future atau future introduction. Nah, jadi sebenarnya gimana sih foreign exchange future itu? Nah, jadi currency future itu kan standarisasi kontrak atau pertukaran antara mata uang kan. Nah, sebagai as daily
kan setiap mata uang itu bertukar atau fluktuasinya itu kan setiap hari. Nah, dia itu perbedaannya itu disesuaikan sampai ada namanya tanggal expire date atau tanggal kadaluarsanya. Nah, untuk di masa depan yang dikirimkan ini harus ada tanggal expire date-nya. Jadi tanggalnya itu sudah jelas. Nah, mata uangnya itu harus ditukarkan senilai dengan jumlah yang ada di kontrak. Jadi misalkan pada tanggal berapa itu kontraknya senilai berapa dolar. Jadi itu sesuai harus dengan apa yang ada di dolar. Nah, jadi foreign exchange future contract itu mempunyai beberapa komponen outline. Yang pertama itu adalah underlying asset. Nah, underlying asset dari future contract itu adalah spesifikasi dari nilai tukar mata uang masing-masing. Misalkan pakai rupiah, atau pakai dolar, atau pakai euro. Yang kedua itu ada namanya expire date. Nah, expire date itu untuk forecast settle future. Nah, itu tuh uangnya secara physically ditransfer ke future berdasarkan tanggal currency yang ditukarkan. Kedua itu adalah ukuran atau size. Nah, ukuran kontraknya itu biasanya itu ada standar-standarnya. Misalkan untuk contohnya, misalkan kalau untuk euro currency kontraknya itu biasanya senilai 125.000 euro. Jadi ada standar-standar yang ngebuat beberapa urusan itu harus segini kalau mau memakai foreign exchange future. Yang keempat, itu adanya margin requirement. Apa sih margin requirement itu? Nah, jadi kita untuk memasuki sebuah future contract itu ada yang namanya initial margin. Initial margin itu diwajibkan. Nah, untuk maintenance dari margin ini, dia itu juga harus mendirikan dan membuat marginnya itu turun di bawahnya. Nah, kalau ada margin can happen, kalau ada sebuah margin call yang terjadi, itu artinya orang trader atau investor yang memanfaatkan ini tuh harus meletakkan uangnya di atas yang mereka marginkan. Nah, selanjutnya itu adalah the use of currency future. Jadi, siapa sih sebenarnya yang membutuhkan atau menggunakan dari currency future ini? Nah, yang pertama itu adalah investor yang menggunakan currency future ini untuk menghedging, untuk menghindari adanya risiko mata uang asing. Nah, ini biasanya currency future itu digunakan oleh orang yang melakukan kegiatan eksportir dan importir untuk menghedging nilai mata uang mereka untuk melakukan pembayaran. Hal ini terjadi karena transaksi internasional membutuhkan pertukaran mata uang asing yang mereka harus menghedgingnya agar untuk melawan adanya namanya resiko dari fluktuasi mata uang asing. Kan kita nggak tahu di masa depan apakah dolar itu semakin menguat atau semakin melemah. Nah, biasanya orang-orang inilah yang menggunakan currency future contract, di mana mereka membuat kontrak dan akan membelinya di masa depan dengan harga dan size yang sesuai dengan kontrak yang sudah ditetapkan di awal. Nah, kedua itu adalah orang-orang yang menggunakan currency future ini digunakan oleh seorang spekulator. Nah, biasanya spekulator ini dia membeli sebuah harga di harga bawah dan dia berspekulasi bahwa di masa depan harganya itu akan naik. Nah, dia itu mendapatkan profit atau keuntungan dari kenaikan adanya exchange rates atau pertukaran mata uang ini. Nah, biasanya spekulator-spekulator ini dia emang sudah berpengalaman dan artinya mereka mempunyai ilmu untuk dapat memprediksi apakah mata uang misalkan dolar itu naik dalam berapa minggu ke depan atau berapa bulan ke depan atau tidak. Biasanya seperti itu. Jadi apalagi kan ini memakai margin. Artinya itu tidak semua, it's not for everyone. Currency future is not everyone. It's only specific people, speculator and something like that. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari currency future bagaimana sih ini bekerjanya. Nah, misalkan kita ada
contoh nih, misalkan saya ingin membeli 8 future euro kontrak dengan harga per kontraknya itu 125 euro per kontrak dengan harga 0,89 US dollar per euro. Nah, pada akhirnya, pada hari akhir kontrak itu, harganya itu naik menjadi 0,91 US dollar per euro. Nah, berapa banyak sih yang kita rugi atau berapa banyak sih yang kita untung? Cara ngitungnya itu seperti ini. Nah, kan kita bisa lihat, kita kan belinya di harga 0,89. Ternyata di harga future-nya itu dia naik menjadi 0,91. Nah, artinya ada kenaikan harga yang membuat kita tuh mendapatkan keuntungan. Nah, kalkulasinya itu bagaimana? Kalkulasinya itu 0,91 US dollar itu dikurangi 0,89 US dollar dikali 125.000 euro dikali 8. Soalnya kan kita beli 8 future euro kontrak. Nah, itu kita mendapatkan keuntungan sebesar 20 US dollar. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini bisa sangat memberikan kita keuntungan jika kita bisa memanfaatkan ini dengan sebaik mungkin. Nih, dengan kita membeli 8 future euro kontrak itu kita sudah bisa mendapat keuntungan sebesar 20 US dollar. Oke, terima kasih. Jika teman-teman ada yang ingin pertanyaan, bisa langsung ditanyakan saja ya. Jadi teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, saya mohon izin untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Rizky. Iya. Saya ingin bertanya mengenai materi yang sudah dipaparkan tadi. Apakah kita itu bisa untuk memanfaatkan future contract demi mendapatkan suatu penghasilan tambahan dari situ? Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya. Mas Rizky bertanya, apakah kita itu bisa memanfaatkan future kontrak untuk mendapatkan penghasilan tambahan? Nah, jawabannya itu sangat bisa. Sangat bisanya ini di gimana? Itu artinya kita menjadi seorang spekulator. Yang artinya kita membeli sebuah harga exchange rate pada harga tertentu di harga bawah dan kita menjualnya di harga yang tinggi di masa depan. Dengan adanya selisih harga, di mana kita membeli harga bawah dan kita menjual di harga tinggi, itu kan adanya capital gain atau adanya profit yang dapat kita ambil. Nah, seperti contohnya seperti yang ini tadi, dengan kita membeli 8 future euro dengan harga 0,89 US dollar dan pada saat kontraknya itu dia berubah menjadi 0,91 US dollar. Nah, kita itu mendapatkan keuntungan sudah 20 US dollar hanya dengan sekali ini. Tapi perlu diingat, untuk menjadi seorang spekulator itu diperlukan ilmu yang tinggi, dan kita itu harus juga bisa membuat prediksi dengan membuat analisis yang tepat. Nah, kira-kira seperti itu, Mas Rizky, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih untuk Mbak Atika untuk jawabannya. Mungkin cukup untuk jawabannya. Terima kasih. Nah, selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya apakah bisa apakah saya bisa bertanya untuk nomor 2? Ya. Terima kasih sebelumnya untuk narasumber.
Saya ingin bertanya, apa saja risiko dan peluang dalam future contract? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Mbak Dia Permata Ulfa atas pertanyaannya. Jadi Mbak Dia Permata Ulfa bertanya apa saja risiko dan peluang dalam future contract. Nah, risiko yang dapat terjadi itu tergantung dari risiko fluktuasi mata uang. Soalnya underlying asset dari future contract currency ini adalah fluktuasi mata uang. Jadi kita bisa mendapatkan untung jika mata uang yang kita beli di awal itu dia naik di masa depan. Nah, resiko-resiko apa saja yang dapat mempengaruhinya itu tergantung dari negara yang menggunakan mata uang itu. Misalkan kita membeli mata uang US dollar, itu kan artinya Amerika. Nah, resikonya itu tergantung dari negara Amerikanya itu sendiri, mulai dari segi ekonomi, politik, apakah pertumbuhan ekonominya itu bagus, PDB-nya bagus, atau politiknya itu sedang baik-baik saja, atau mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Nah, itu ada resiko-resiko yang dari currency-nya itu sendiri. Nah, peluangnya itu kita bisa memanfaatkan hal ini untuk dapat mendapatkan keuntungan. Kita tidak perlu melakukan banyak hal atau melakukan pekerjaan berat. Jika kita bisa membuat analisis yang bagus dan itu bisa diterima, kita dapat mendapatkan keuntungan dan langsung mendapatkan uang sesuai dengan profit yang sesuai di nilai kontrak. Nah, peluang yang lain itu juga bisa jika kita sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor impor itu bisa mengurangi resiko fluktuasi dari mata uang sehingga kita bisa merencanakan dan membuat perhitungan seberapa besar beban dan laba perusahaan yang mungkin akan kita ambil. Nah, seperti itu Mbak Ulfa. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan mengakhiri sesi kita pada siang hari ini. Saya Atika Tri Adrianti mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.